Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 3B SIP 1 yang saya cintai. Untuk video yang kedua ini, marilah kita lanjutkan pelajaran yang kemarin anak-anak tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kemarin sudah kita pelajari ada 4 ciri, yaitu makhluk hidup itu bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak. Dan pada kali ini akan kita pelajari lanjutannya, yaitu ciri makhluk hidup makan, minum, kemudian peka terhadap rangsang. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Seperti kita lihat dalam gambar ini anak-anak, ini ada satu keluarga yang makan bersama. Ada ayah, ibu, dua anaknya. Seperti yang biasa kalian lakukan ya. Kalian mungkin di rumah juga biasa makan bersama. Hanya kadang untuk bisa bersama itu sulit anak-anak ya. Kalau pagi mungkin bisa sarapan bersama bareng-bareng ya. Ada ayah, ada ibu, ada kamu, ada kakak, ada adik ya. Tapi mungkin nanti siang tidak bisa bersama karena ayah atau ibumu masih kerja di luar ya. Namun kalian mesti punya kesempatan untuk bisa makan bersama. Kalau kita makan itu di depan kita itu ada nasi, ada sayur, ada lauk, mungkin ada buah, ada minum ya, yang sudah kita persiapkan. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup yang lain anak-anak? Nah, ini ada hewan atau binatang yang makannya tidak seperti kita, tapi dia termasuk kelompok hewan makan daging anak-anak. Makannya daging. Ada harimau, kemudian buaya, ya, beruang dan yang lain bisa kamu cari. Ini dia makannya daging. Kalau diberi makan selain daging ya tidak mau ya. Ada kelompok hewan makan rumput. Ini ada kelinci, sapi, kerbau, ya, kambing dan yang lain. Ada kelompok hewan pemakan buah. Seperti yang digambar itu ada monyet anak-anak yang memegang atau sedang makan buah kesukaannya. Selain monyet, burung itu juga ada yang makan buah, ya, pepaya, ada pisang ya, dan yang lain. Kemudian ada kelompok hewan makan biji-bijian seperti ayam, kemudian burung seperti burung kakak tua, ya, burung kutilang, ya, burung parkit ya. Itu makannya biji-bijian. Apa atau biji-bijian itu seperti jagung, padi atau gabah, kemudian kacang hijau dan yang lain ya. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga butuh makan atau minum? Iya. Dari mana makanannya, Pak? Dari dalam tanah yang disebut zat hara. Ada magnesium, kalsium, zat besi ya, yang ada di dalam tanah. Minumnya, ya, dia butuh minum. Kalau tidak ada air mati dia. Kadang perlu kita sirami biar tanaman itu bisa hidup dengan subur. Kemudian ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsang anak-anak. Ini ada gambar anak yang silau menutup mata saat terkena sinar matahari. Kenapa kok kita tutup? Karena mata kita kena sinar yang terlalu terang anak. Ini kita kadang kerip-kerip atau bahkan menutup mata. Ini bukti kalau kita peka terhadap rangsang. Kemudian ada tanaman putri malu yang menutupkan daun saat disentuh. Dia ketika disentuh, kita sentuh, itu langsung menutupkan daun. Ya. Maka dinamakan putri malu. Malunya diwujudkan dengan menutup daunnya. Kalau tidak kita sentuh ya tidak menutup. Ini peka terhadap rangsang. Ada tanaman pancar air yang ini bijinya itu kalau kita pegang, kita sentuh ini, kita tekan sedikit langsung dia melengkung. Kita tanaman pancar air. Kemudian ada lipan atau luding atau luwing, hewan berkaki 1000. Kok 1000 tuh Pak? Ya saking banyaknya, kakinya tidak bisa ngitung. Dia akan melingkarkan tubuh setiap saat disentuh. Coba kalau ada lipan sedang berjalan itu kamu sentuh atau kamu hadang dengan benda, ya, dia langsung menggulungkan tubuhnya seperti roda ini. Ini bukti kalau hewan itu peka terhadap rangsang. Ya, selanjutnya ada gambar bintang. Kok ada gambar bintang segala sih Pak? Ya. Kalian tahu anak-anak, gambar bintang ini menjadi simbol sila pertama dari Pancasila. Bunyinya bagaimana anak-anak? Ya, ketuhanan yang maha esa. Ya. Yang akan kita pelajari adalah sikap bersyukur sebagai wujud pengamalan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Kita bersyukur itu untuk apa ya?
kok harus bersyukur? Iya, harus bersyukur karena Tuhan telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa belajar, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apa saja. Ya itu karena kita diberi kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bersyukur. Bagaimana wujud rasa syukur kita ya? Berdoa sebelum makan, kemudian menjaga kesehatan, ya, merawat tanaman, menyiram, ya, jangan dibunuh, jangan diinjak, jangan dicabut, jangan diberi racun, ya, kemudian menyayangi binatang. Kamu di rumah mungkin ada hewan peliharaan, kucing atau mungkin burung, ya, itu bentuk dari rasa syukur kita terhadap makhluk yang lain. Bersyukur ini seperti gambar di video ini anak-anak, ya. Kita makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita sehat. Kalau sehat, kita bisa melaksanakan ibadah, bisa bersekolah, bekerja. Makanan yang sehat itu yang seperti apa, anak-anak? Makanan yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Yang 4 apa? Ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada buah. Yang kelima itu ada ditambah segelas susu. Pak, itu kalau nasi, kalau orang Eropa, orang Amerika, ya nasinya bisa diganti dengan gandum, mungkin bisa sudah berupa roti atau apa, ya. Itu makanan pokok. Kemudian kita harus rajin berolahraga supaya tubuh kita tetap sehat, ya. Kita juga harus menyayangi tanaman tadi, memupuk tanaman, merawat, ya. Ini juga masih tentang merawat tanaman. Kemudian sikat gigi, anak, untuk menjaga kesehatan, ya. Gigi ini perlu kita jaga supaya kita bisa makan dengan enak, dengan nyaman, ya. Kalau sakit gigi itu semuanya rasanya tidak enak. Kemudian kita harus mandi, anak. Setelah aktivitas seharian, kamu bermain sepak bola atau lari atau mungkin apalah, ya, berkeringat, ya, supaya segar kembali, mari kita bersihkan dengan mandi. Ya, kalau sudah mandi sehat, awalnya sehat, ya, kita bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga harus istirahat. Jangan lupa anak-anak itu kurang tidur, anak. Karena orang yang kurang tidur itu nanti justru menjadi tidak sehat, malah sakit, ya, badannya terasa capek. Maka istirahat itu perlu, paling tidak kalau kalian ada 6-8 jam, atau ya paling tidak 6 jam. Kalau bayi itu sehari bisa seharian tidur. Kalau seperti Pak Haris atau orang tuamu, ya mungkin 4-5 jam cukup untuk istirahat, ya. Itu anak-anak. Jadi bersyukur itu adalah menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kita menikmati, kemudian apa yang telah diberikan itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan berlatih membuat kalimat, anak-anak. Di sini di sebelah kiri ada daftar kata: bernafas, menetas, terbang, bertelur, berlari, dan seterusnya. Ada 10 itu. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Yang pertama misalkan ada kata bernafas. Kalimatnya ikan lele bernafas dengan insang. Yang kedua menetas, telur-telur itu menetas setelah dierami. Kemudian burung itu terbang dan hinggap di pohon. Untuk yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10, coba nanti kamu latihan sendiri di rumah di bukumu masing-masing, ya. Nanti dicocokkan dengan Pak Haris nanti, ya. Nah, nanti akan ada tugas setelah nanti ciri-ciri makhluk hidup selesai, anak-anak, kita akan berikan latihan ulangan harian pertama untuk kalian dan kamu kerjakan, nanti hasilnya bisa dilaporkan ke Pak Haris, ya. Itu anak-anak yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kamu bisa belajar dan bersemangat mengikuti video belajaran ini dan juga belajar di rumah. Dan tunggu saja nanti akan ada tugas dari Pak Haris yang harus kamu kerjakan, harus kamu laporkan juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.